Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya hari ini ada banyak berkat Tuhan, ada banyak anugerah Tuhan, ada banyak kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah buat kita semua. Dan hari ini Tuhan memberikan buat kita semua kesempatan untuk kita sama-sama bersekutu. Mari kita luangkan waktu ini untuk kita sama-sama menyembah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita bersekutu dengannya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Saat terindah hanya di dalam hadiratnya. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan saat terindah. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Sekali lagi dari awal, katakan saat terindah ketika kami semua datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Ku dipulihkan dan dibarui. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, oh, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada damai sejahtera-Mu, ada kasih-Mu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu, oh Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan. Dan kami merasakan hadirat-Mu dengan lembut menjamah setiap kami.
Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara bagi setiap kami dengan kuat dan tertanam dalam hati kami. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan dan dengan hikmat yang daripada Roh Kudus-Mu. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara semua dimanapun berada. Selamat jumpa kembali di dalam acara Renungan Tengah Minggu. Pada hari ini Kamis tanggal 27 Mei tahun 2021. Puji Tuhan Saudara, kita tentu kiranya kita tetap ada dalam penyertaan Tuhan dan puji syukur kepada Tuhan kita bisa bertemu kembali dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan melalui acara ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua dan kita semua diberkati, diberikan kekuatan baru. Mari saudara, kita akan masuk dalam acaranya. Pada sore ini izinkan saya membagikan renungan firman yang diambil dari Lukas pasal 19 ayat 1-10. Nanti kita minta untuk pembacaan Pak Trisno dengan tema saudara diubah dalam hadiratnya. Jadi melalui renungan ini dengan tema ini kita percaya di dalam hadirat Tuhan pasti diubahkan menjadi sesuatu yang baik buat kita. Tuhan akan memberikan perubahan yang membuat kita menjadi sesuatu yang berguna buat Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, mari kita baca Lukas 19 ayat 1-10. Silakan Pak Trisno. Ya. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 10. Judul perikopnya adalah Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Terima kasih Pak Trisno. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara dengan kita baca ayat-ayat firman Tuhan ini, Tuhan menguatkan kita melalui apa yang kita baca. Walaupun mungkin 2 minggu yang lalu kita sudah pernah mendengar firman ini melalui hambanya Pak Hari. Tapi puji Tuhan saudara, biarlah kita tidak bosan untuk mendengar firman. Karena sesuatu hal yang berulang-ulang, apalagi kebenaran saudara, itu kebenaran akan menjadi suatu masuk dalam hati kita dan menjadi kekuatan pasti. Walaupun berulang-ulang, tapi yang berbahaya itu kalau suatu kebohongan saudara, yang berulang-ulang, kebohongan itu bisa menjadi suatu kebenaran dan inilah yang berbahaya. Tapi mari puji Tuhan kita melihat di sini saudara, kisah Sakeus. Tentu saudara sudah tidak asing lagi tentang Sakeus ya. Tetapi saya ada hal atau pelajaran yang saya dapati dalam perenungan ini. Ada 3 hal pelajaran yang
kita bisa dapatkan, saudara. Mungkin ada banyak, saudara, tetapi izinkan saya membagikan ada 3 pelajaran yang saya dapati, di mana di sini adalah ada Yesus, saudara, Tuhan Yesus, dan ada Sakius, dan yang ketiga adalah orang banyak, saudara. Jadi dalam kisah ini kita pasti tahu ya tentang siapa Yesus gitu, bahwa Yesus itu adalah juru selamat, Tuhan Allah kita, saudara. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus yang menjadi Allah yang menjadi manusia gitu ya. Kalau orang Jawa Barat bilang Yesus Allah yang menjelma menjadi manusia itu menjadi jelema, saudara, menjadi jalmi. Jadi untuk menyelamatkan umatnya yang percaya, Allah sendiri yang turun dari sorga mulia, saudara. Nah, itu berbicara tentang Yesus, saudara. Kita pasti dikuatkan dengan dalam Yohanes 1 ayat 1 ya, saudara, bahwa pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah gitu. Dan Yesus itulah sang firman dalam rupa manusia. Jadi Yesus itulah sang firman itu sendiri yang berwujud atau mempunyai wujud sebagai manusia. Kita lihat dalam kisah ini, Yesus itu, Allah itu yang dalam wujud Yesus ketika berada di dunia, di bumi ini. Yesus memberitakan kerajaan Allah. Jadi Yesus ini adalah seorang saksi kerajaan Allah, saudara. Saksi yang setia bahwa adalah wahyu. Dan selain memberitakan kerajaan Allah, Yesus seringkali mengajar ya tentang kerajaan Allah, dan juga membuat mujizat tentunya, dan menyembuhkan orang-orang sakit, orang lumpuh, orang yang buta ya, Tuhan sembuhkan. Dan dia adalah juru selamat, Allah sendiri yang menjadi penyelamat kita. Dan juga apa yang Yesus sampaikan, khotbah-khotbah Yesus ya, semuanya terangkum juga di dalam bagaimana kita harus mengabdi kepada Tuhan dan mengasihi sesama. Tadi saya bagikan bahwa siapa Yesus, tetapi kita perhatikan, saudara, dalam ayat 2, Sakius itu dikatakan berlari ya, berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Jadi saya diberi pengertian bahwa apakah Yesus itu. Sakius ini belum tahu siapa Yesus, cuma mendengar, wow, Yesus itu suka menyembuhkan orang ya, bahkan dia menarik orang berdosa supaya bertobat gitu ya. Dan ketika itu saya diberi pengertian bahwa Yesus ingin melihat apakah Yesus itu, bukan siapakah Yesus itu, tapi apakah Yesus itu. Pengertian di sini bahwa kita harus merindukan, karena Yesus itu sendiri adalah sang firman. Kita harus punya kerinduan untuk mencari firman Tuhan. Kita harus mempunyai kerinduan untuk firman Tuhan. Karena sehari-hari kita butuh firman, saudara, sebagai kekuatan baru dalam hidup kita. Setiap hari harus baru di dalam kita. Oleh karena itu saya diberikan pengertian bahwa Sakius di dalam ayat 2 ya, kalau kita perhatikan bahwa Sakius itu berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Apakah Yesus itu. Nah, puji Tuhan, saudara. Ketika saya ngobrol dengan seorang pedagang ya, biasa kalau ada dekat rumah saya itu ada suka nasi goreng ya, tapi yang favorit itu nasi sayur namanya, asik juga gitu. Ketika saya ngobrol ya tentang ya istilahnya memberitakan gitu tentang Yesus, ada satu kesempatan keluar, saudara, suatu statement, oh Pak, banyak jalan menuju Roma, kata pedagang itu. Jadi biarin Bapak cari jalan ke sini, saya cari jalan ke sini, nanti kan ketemu. Katanya gitu. Oh, bukan Pak, keselamatan itu kalau banyak jalan menuju Roma, oke, tapi jalan untuk menuju ke surga hanya melalui Yesus. Saya bilang begitu. Yesus Isa Al-Masih. Dan saudara, tidak ada jalan lain ke surga hanya melalui Yesus. Karena Yesus sendiri adalah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup.
tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus yang katakan sendiri, saudara. Jadi puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan Allah kita yang memberikan jalan kepada kita. Kita harus bersyukur di dalam masa-masa sekarang ini, saudara. Di dalam masa pandemi atau di dalam kesulitan apapun, kita diingatkan supaya iman kita tetap teguh. Memang mungkin godaan-godaan datang, saudara, tetapi kita tidak mau tetap harus mempunyai iman seperti tetap teguh kepada Tuhan, gitu, saudara. Mungkin banyak tawaran-tawaran yang lebih supaya kita ada banyak ya orang yang berpindah iman mungkin. Nah, kita diingatkan, saudara, Yesuslah kita udah ada di jalan yang benar. Tuhan sudah menebus kita, memberikan anugerah kepada kita. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Satu-satunya jalan menuju ke surga. Puji Tuhan, saudara. Kita maju lagi, saudara. Pelajaran yang saya dapat yang kedua adalah ketika Sakius, ya. Saya melihat Sakius ini sebelumnya dia itu belum tahu tentang Yesus dan juga belum mengenal tentang Tuhan Yesus. Bahkan ketika dia mau melihat Yesus dari dekat, terhalang oleh orang banyak karena badannya pendek. Akhirnya kita tahu ceritanya naik ke atas pohon ara melihat Yesus. Oh, dia baru tahu melihat Yesus, dan kita tahu ceritanya, saudara, akhirnya Yesus menyuruh turun dan Tuhan Yesus katakan, aku harus menumpang di rumahmu. Nah, ketika itu Sakius ini turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Itu ada di ayat yang turun dan menerima Yesus dengan sukacita, ada di dalam ayat 6. Nah, kita lihat, saudara, ketika Sakius setelah tahu tentang Yesus pada saat naik pohon ara, hanya tahu, saudara, belum dapat apa-apa, saudara. Saya ingin ilustrasikan seperti ini, saudara. Mungkin Presiden Jokowi, ya, kita tahu Presiden Jokowi sering ada di TV, bahkan mungkin kita sering lihat berita-beritanya di media sosial. Tetapi kita belum kenal siapa, belum kenal secara langsung, gitu ya. Dan inilah ketika kita hanya tahu, kita tidak mengerti sifat siapakah dia sebenarnya. Ketika Sakius hanya tahu Yesus, dia belum tahu siapa itu Yesus sebenarnya. Dia cuma asumsi, gitu ya. Kalau tahu itu hanya katanya kata orang, gitu ya. Nah, seperti juga ingat ketika Ayub, ya. Dia hanya tahu kata orang begitu, tapi setelah mengenal Tuhan Yesus, dia ada perubahan. Nah, makanya di dalam tema ini, di dalam hadirat Tuhan, kita mengenal Tuhan Yesus, ada perubahan. Nah, kalau kenal berarti pernah dekat dengan orang tersebut, pernah membangun hubungan secara spesial, ya. Nah, bagaimana Sakius bisa berubah ketika Sakius mengenal Tuhan Yesus? Ketika Yesus menumpang di rumah Sakius, pasti ada pembicaraan dari Yesus. Dan ketika orang bersungut-sungut, orang banyak, Sakius berdiri. Saya melihat di sini ketika Sakius berdiri, dia menunjukkan sikap, saudara. Menunjukkan sikap bahwa dia berubah. Ketika dia berdiri, dia mengatakan separuh dari kekayaannya akan diberikan kepada orang, dan apabila dia ada yang peras akan diberikan 4 kali lipat, ya. Nah, jadi ada perubahan Sakius ketika Sakius mengenal Tuhan Yesus. Jadi ini juga mengingatkan kepada kita, saudara, supaya kita mengenal kepada Tuhan. Bukan hanya tahu saja, saudara. Dan kalau kita melihat ada orang banyak juga bersungut-sungut bahwa Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Jadi kita melihat bahwa Sakius ini seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai, pada saat itu disebut orang berdosa. Orang banyak itu mengatakan dia orang berdosa. Seperti yang kita dengar, ya, khotbah sebelumnya, kalau zaman sekarang pemungut cukai itu penarik pajak, gitu ya.
Tapi saya melihat kalau zaman sekarang kan ada semacam lembaga gitu ya. Jadi orang nggak kelihatan kecuali yang korupsi gitu ya. Kalau secara lembaga mungkin keuangannya secara lembaga mungkin naik ya ketika pajaknya naik. Tapi pada zaman dulu Sakius ini sepertinya kelihatannya ya nggak ada lembaga gitu ya. Karena dikatakan kan suka memeras, mengambil pajak gitu ya. Jadi orang itu menilai secara umum adalah orang berdosa. Tapi puji Tuhan saudara, Sakius yang rendah hati ini ketika setelah tahu Yesus, dia mengenal Tuhan Yesus. Inilah poin yang kita dapat saudara, bahwa kita harus mengenal Yesus. Mengenal Allah kita, siapa Allah kita. Supaya kita punya tujuan saudara. Tujuan apa? Nah sebagai ayat terakhir saudara, kita baca di dalam Yesaya saudara 43 ayat 7. Saya akan bacakan Yesaya 43 ayat 7 bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kita punya tujuan saudara. Kita yang sudah umat percaya yang ditebus oleh Tuhan, kita punya tujuan. Ketika saya dari kecil ya sudah sekolah minggu, memang sudah sekolah minggu, sampai remaja waktu itu saya udah tahu tentang Tuhan Yesus, cerita Yesus disalib. Yesus itu suka menyembuhkan orang sakit. Tetapi sampai satu titik belum mengenal gitu. Dan ketika satu titik tertentu saya bertemu dengan mentor ya. Ada mungkin saya bagikan, mudah-mudahan ini menjadi kekuatan atau kita sadar juga gitu ya. Supaya kita juga sadar bahwa kita juga punya tujuan. Ketika kita diciptakan oleh Tuhan, ketika kita mendapatkan anugerah itu di dalam Yesaya 43 ayat 7. Demikian firman Tuhan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Nah, di sini yang bagian tengah ya, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang Tuhan ciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi itulah saudara, kita jadi punya tujuan sekarang bahwa kita harus menjadi kemuliaannya Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Kita punya tujuan untuk memuliakan Tuhan. Arah kita adalah ke arah sumber terang itu, Tuhan sendiri. Berarti kita harus dalam hidup kita baik dalam proses hidup sehari-hari, dalam proses pelayanan, kita memuliakan Tuhan. Di dalam Mazmur jelas dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Puji Tuhan, kiranya kita boleh merasakan hadirat Tuhan mengubah hidup kita. Amin saudara-saudara, puji Tuhan, firman Tuhan kiranya renungan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Amin. Amin, haleluya. Mengingatkan kita bahwa kita semua diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, ada waktu beberapa menit kita mau sembah Dia. Katakan hanya di dalam hadiratnya kita bisa diubahkan. Karena dalam hadiratnya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada segala sesuatu yang kita perlukan. Mari sama-sama nyanyikan pujian di dalam hadiratnya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan.
Yesus kami datang terima kasih Tuhan. Buat malam hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah dikuatkan oleh-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu biar Tuhan mengubahkan setiap hati kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi tahu kehendak daripada Tuhan agar kami mampu menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Bapa di surga, bawa kami Tuhan supaya kami mengenal Engkau lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu Tuhan berjalan sendiri, kami perlu Engkau Tuhan. Roh Kudus biar Engkau tolong dan tuntun kami. Mampukan kami dan agar kami boleh mendapatkan damai sejahtera dan sukacita daripada surga, daripada Tuhan mengalir setiap hati kami. Biarlah jemaat Tuhan yang mendengar renungan firman ini boleh mendapat kekuatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.